อินโดนีเซียมากขึ้นเรื่อยๆครับไล่เรียงมาโตโยต้าก็ไปฮอนด้าก็ไปมิตซูบิชิก็ไปซูซูกิก็ไปตัวอินโดนีเซียเองเขา Kereta api penumpang elektrik berkelajuan tinggi pertama dengan pasukan pemeriksa telah tiba di Pelabuhan Jakarta pada 1 September lalu. Indonesia sebagai negara yang sudah diakui dunia sepak terjangnya, tentu mendapatkan banyak perhatian dari banyak negara. Ada yang terbuka, namun ada juga yang secara diam-diam mengamati. Tanpa membuang lebih banyak waktu, berikut negara yang mengamati terobosan kemajuan Indonesia secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama adalah negara dengan julukan Gajah Putih Thailand. Thailand sangat dikenal dengan industri otomotifnya yang terbesar di Asia Tenggara. Namun dalam waktu dekat ini, Thailand merasa mendapat penantang baru yakni Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah sumber daya manusia Indonesia yang semakin produktif, iklim investasi yang memasuki babak baru, juga tren kendaraan listrik. Banyak dari netizen di Thailand menyoroti apa yang sedang negara kita rencanakan. Bahkan, beberapa dari mereka tampaknya lebih mengetahui daripada kebanyakan masyarakat kita. Indonesia adalah satu-satunya negara yang diwanti-wanti oleh Thailand dalam industri otomotif di Asia Tenggara. Karena jika melihat Vietnam, Filipina atau Malaysia saja, tampaknya Thailand masih dapat mengimbangi. Beda halnya jika Indonesia nantinya sudah bergerak secara masif, terutama terbukanya banyak kota industri di luar Pulau Jawa, maka Thailand akan bingung untuk mengatasi.เอาแค่อาเซียนอย่างเดียวเนี่ยประเทศไทยก็เป็นเจ้าตลาดเพราะว่าเราเป็นแหล่งผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอาเซียนแต่พอยุคหลังๆมาเราก็จะพูดถึงคำว่าเวียดนามกันมากขึ้นแต่อย่าลืมหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจแล้วน่าจับตามองด้วยขนาดเศรษฐกิจด้วยจำนวนประชากรคือประเทศอินโดนีเซียและต้องให้ข้อมูลว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีแร่นิกเกิลเยอะมากๆ1 ใน 3ของแร่นิกเกิลสำรองในโลกอยู่ที่นี่Begitu juga dengan keadaan kota Jakarta, yang semakin kesini semakin asri dengan tata kelola ruangan hijau, membuat banyak orang Thailand iri dan pesimis pada Bangkok ibu kota negaranya. Belum lagi moda transportasi yang kian bersih dan modern, membuat banyak dari orang Thailand yang berkunjung ke Indonesia, berdecak kagum sambil sembunyi tersipu. Hal ini dapat dimaklumi, karena gambaran sebagian besar masyarakat Thailand, Indonesia adalah negara yang tidak lebih maju dari negara mereka. ขับมาประมาณ4 กิโลแล้วนะคะเรายังเห็นต้นไม้แบบนี้ค่ะสูงใหญ่ทุ่มหัวเราตลอด2 ข้างทางเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาย่านอีกโซนหนึ่งนะคะเซ็นทรัลพาร์คของจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่นะคะแล้วก็โซนนี้เป็นเมกาคุนิงันค่ะดูความเขียวความเก็บต้นไม้ของเมืองจาการ์ตาค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วเกิดความอิจฉาเกิดความเป็นห่วงเมืองไทยแล้วนะคะจริงนะคะไม่ดราม่าเรื่องจริงเลยค่ะจาการ์ตามีสายเคเบิลแบบนี้ไหมมีค่ะบางโซนเอาลงแล้วบางโซนยังไม่เอาลงโซนที่ไม่เอาลงเขาก็ตัดแต่งต้นไม้ให้พ้นสายไฟขึ้นไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นตอไม้ค่ะบนถนนรัชดาของเราเรียกต้นไม้ไม่ได้เลยค่ะแต่เพชรเพิ่งเดินไม่เยอะนะคะมาถึงกรุงเทพได้อาทิตย์หนึ่งเดินเส้นรัชดานะคะแล้วก็เดินสุขุมวิทค่ะเดี๋ยวเพชรมีเวลานะคะยังไม่ได้กลับต่างประเทศนะคะก็จะเช็คไปเรื่อยๆอะค่ะว่าถนนเส้นไหนโซนไหนของกรุงเทพเรานะที่จะสู้เมืองจาการ์ตาได้บ้างที่จะพอเอาอวดชาวโลกเอาอวดสังคมเอาอวดชาวโซเชียลอย่างเราเนี่ยได้บ้างนะคะแล้ว
จะมาอัปเดตค่ะความภาคภูมิใจของคนไทยของเราของกรุงเทพของเราว่าโซนไหนที่จะอวดชาวจาการ์ตาอินโดนีเซียได้บ้าง Yang kedua adalah Vietnam. Vietnam adalah negara yang paling getol dan ambisius ingin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Walaupun pertumbuhan ekonomi di sana termasuk di antara yang terbaik di Asia Tenggara, namun apa daya. Karena negara-negara terutama di Asia Tenggara Maritim, terlalu strong untuk dilangkahi. Negara Asia Tenggara Maritim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina dan Singapura, adalah spek negara yang tidak main-main dalam hal ekonomi. Selain ditunjang dengan sumber daya alam yang melimpah, kultur budaya yang sangat kaya, sumber daya manusianya pun semakin berkompeten. Namun ada yang harus kita ketahui dari negara Vietnam ini. Negara ambisius ini beberapa waktu belakangan kerap menyoroti Indonesia. Bukan menganggap kawan atau lawan, tapi lebih kepada tidak ingin ketinggalan. Vietnam menyadari bahwa tahun-tahun belakangan adalah eranya Indonesia, di mana negara kita mendapatkan perhatian lebih di dunia internasional. Vietnam sebagai negara yang juga ingin dipandang tentu saja tidak tinggal diam, mereka mengeluarkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengimbangi Indonesia. Banyak dari masyarakat Vietnam senang melihat kemajuan di negara kita. Karena dengan begitu, mereka merasa punya rival yang kuat untuk lebih kompetitif. Như cả nhà có thể thấy thì phần mái của cái trạm xe buýt này á, nó có hình dạng giống như là một con thuyền khổng lồ vậy đó. Nhìn rất là độc đáo và thú vị phải không cả nhà? Và một điều đáng tự hào hơn cả là thiết kế này được sáng tạo bởi một kiến trúc sư người Indonesia luôn á cả nhà. Xe của cảnh sát dẫn đường này cả nhà, nhìn ngầu thế à. Mà mình nghe kêu là cái khu vực này á, nó cũng mới đến phát triển đâu đó cỡ 10-20 năm trở lại đây thôi. Quá ư là ngoạn mục cả nhà ha. Yang ketiga adalah Bangladesh. Negara nyentrik ini diam-diam sangat mengagumi negara kita. Awal masyarakat Bangladesh umumnya mengenal nama Indonesia, jelas karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari situ mereka mulai tertarik dan ingin mengenal lebih jauh tentang negara kita. Melihat kota di Jakarta yang semakin modern, negara Teluk Bengal ini merasa perlu untuk mencontoh Indonesia. Ibu kota Dhaka Bangladesh yang bagi sebagian besar mereka sudah tidak layak huni, perlu proses modernisasi seperti Jakarta. Jakarta mereka rasa adalah role model yang tidak muluk-muluk bagi mereka. Dikarenakan Jakarta dulunya juga memiliki banyak kemiripan dengan ibu kota negara mereka. Walaupun tidak sepadat dan separah itu. Berkaca pada Indonesia, masyarakat Bangladesh kerap menyalahkan pemerintahnya yang dianggap tidak becus dalam mengelola negara. Hingga banyak dari mereka menganggap, Dhaka adalah bentuk neraka dunia yang nyata. This is the worst job in the world. Transporting passengers and their baggage by cycling. It's work that animals should be doing. Begitu juga dengan moda transportasi. Jakarta dinilai mengalami banyak kemajuan secara di luar dugaan. Kota yang dulunya dipenuhi dengan kendaraan umum berkarat, dalam sekejap waktu dapat menjelma menjadi kota dengan transportasi canggih dan modern.